Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Drina Pamungkas dengan NIM 12120900120 dari kelas 2D PGMI. Di sini saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Sejarah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata syajarotun, yang berarti pohon atau silsilah. Nah, sedangkan sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history. Dimaknai sebagai orang pandai. Menurut para ahli istilah sejarah sepandan dengan makna histori yang berasal dari bahasa nomina Yunani, yaitu historia yang bermakna ilmu. Nah, sedangkan secara etimologi, sejarah dapat didefinisikan sebagai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada waktu, ruang, dan rasa tertentu yang memiliki beberapa fungsi. Pertama, fungsi dari sejarah itu pertama, sebagai sumber informasi mengenai sesuatu yang pernah terjadi. Kedua, sebagai ilmu yang menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang perubahan yang terjadi karena interaksi manusia dengan masyarakat. Ketiga, sebagai ilmu yang menyelidiki fakta-fakta yang kontemporer mengenai perkembangan umat manusia. Nah, sejarah menurut beberapa ahli yaitu pertama, menurut Ibnu Khaldun, sejarah menunjuk kepada peristiwa-peristiwa istimewa atau penting pada waktu atau ras tertentu. Nah, menurut Weber, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan dan dengan penglihatan yang simpatik menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang perubahan yang terjadi karena ada hubungan antara manusia dan masyarakat. Yang kedua yaitu pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut dengan culture. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan menurut KBBI, kebudayaan itu berasal dari kata budaya yang ditambahkan ke dan an dan disatukan menjadi kebudayaan yang berarti pikiran, akal budi, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, menurut para ahli juga, kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri ialah buah budi dari manusia yang muncul karena adanya hasil alam serta kodrat masyarakat. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara juga bentuk dari kejayaan dari masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. Sedangkan menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan didefinisikan sebagai pengetahuan manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasikan berbagai hal di lingkungan sehingga menciptakan sebuah pengalaman. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan juga merupakan sebuah landasan serta acuan seseorang dalam bertingkah laku. Selanjutnya yaitu pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Artinya, Islam adalah ketundukan atau kepasrahan secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Dilihat dari pengertian yang barusan saya sampaikan,
bahwa sejarah kebudayaan Islam ialah fenomena masa lampau yang mendeskripsikan cara hidup manusia yang berkembang dalam agama Islam. Secara internal, perkembangan kebudayaan Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep hablum minallah dan hablum minanas, serta konsep ilmu dan penggunaan akal pikiran yang tercantum dalam Al-Quran. Konsep-konsep tersebut motivasi kaum muslimin untuk mengimplementasikan Islam baik dalam kaitan hablum minallah ataupun hablum minanas. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Bangsa Indonesia, Islam pertama kali dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Persia. Nah, awal mula masuknya agama Islam ke Indonesia terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu teori Mekah atau Arab. Teori yang pertama yaitu teori Mekah atau Arab. Pada teori ini, agama Islam dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, tepatnya dari Hadramaut. Para pedagang ini membawa agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Nah, teori yang kedua yaitu teori Gujarat atau India. Pada teori ini, agama Islam dibawa oleh orang pedagang India pada abad ke-13 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Persia. Dari teori ini, agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Persia ke Indonesia. Telah disebutkan tadi dari teori agama Islam yang masuk ke Indonesia, yaitu dibawa oleh para pedagang dari berbagai tempat. Nah, selain dibawa oleh para pedagang, sesudah Islam berkembang di Indonesia, Islam juga disebarluaskan atau semakin berkembang dengan cara-cara berikut. Yang pertama, dengan cara perkawinan. Nah, para pedagang yang singgah di Indonesia atau bermukim di Indonesia itu mendirikan perkampungan Islam yang mana itu untuk menunggu kapal datang, karena dahulu kan kapal hanya diandalkan oleh arah angin ya, jadi lama datangnya. Nah, mereka mendirikan kampung Islam. Setelah itu mereka menikah dengan orang-orang pribumi dan menghasilkan keturunan. Yang selanjutnya yaitu melalui pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu melalui pendidikan. Penyebaran agama melalui pendidikan ini terjadi di pondok-pondok pesantren pesisir pantai yang dibangun oleh para kiai dan para ulama. Para santri diwajibkan untuk tinggal di pesantren itu, dan apabila masa pendidikannya dikira cukup, maka para santri itu akan pulang dan menyebarkan apa yang telah mereka didapatkan di pondok pesantren itu. Yang selanjutnya yaitu melalui ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bersifat magis, artinya telah tercampur dengan hal-hal yang berbau mistik. Para ahli tasawuf biasanya dibekali keahlian di bidang pengobatan dan memiliki kekuatan magis. Menurut sejarahnya, ajaran tasawuf mulai masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-13, namun baru berkembang cukup pesat pada abad ke-17. Yang selanjutnya yaitu melalui seni budaya. Biasa para mubalig agama Islam itu mementaskan wayang yang di dalamnya itu berisi ajaran-ajaran agama Islam.
Yang selanjutnya yaitu melalui seni budaya. Nah, biasanya para mubalig ini menyampaikan ajaran agama Islam dengan cara mementaskan wayang, yang mana di dalamnya berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu melalui dakwah. Dakwah ini ada kaitannya dengan tadi, yaitu dengan santri yang belajar di pondok pesantren. Nah, para ulama yang mengajar di pondok pesantren itu berdakwah kepada murid-murid atau kepada santri-santri yang berada di pondok pesantren tersebut. Contoh para pendakwah itu ialah seperti Wali Songo, Wali yang 9 itu, Sunan Gersik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang terakhir yaitu peran agama Islam dalam kebudayaan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Agama pula selalu dikaitkan dengan budaya. Padahal agama dan budaya itu memiliki arti yang berbeda. Walaupun agama dan budaya memiliki makna yang berbeda, namun agama dan budaya tidak bisa berdiri sendiri dan saling mempengaruhi. Begitupun halnya di Indonesia. Agama Islam adalah agama yang Allah ciptakan dari sebaik-baik agama, di antara sebaik-baik agama. Sedangkan budaya adalah sebagai suatu adat istiadat atau kebiasaan manusia yang manusia ciptakan sendiri. Sejak awal, agama Indonesia telah menerima akomodasi budaya. Agama itu sendiri telah memberikan aturan atau norma-norma tentang kehidupan sehingga masyarakat mempunyai pola pikir dan pola tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi peran agama dalam kebudayaan di Indonesia itu sangat penting karena karena agama dan budaya itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.